Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Siap buat belajar dengan cara yang asik dan beda dari biasanya? Siapa bilang sejarah itu membosankan? Yuk kita kupas bareng kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh besar, penemuan yang mengubah dunia, dan kejayaan Islam yang bikin kita bangga jadi bagian dari umat ini. Pernah dengar nggak kota Baghdad yang jadi pusat ilmu pengetahuan dunia? Atau tahu nggak ada masa kejayaan Islam di mana para ilmuwan, filsuf, dokter, dan insinyur berkumpul dalam satu kota buat menciptakan perubahan besar? Yap, hari ini kita akan menjelajahi masa keemasan Islam dalam Daulah Abbasiyah, sebuah dinasti yang bukan cuma kuat dalam kekuasaan, tapi juga luar biasa dalam ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan toleransi. Jadi anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang Daulah Abbasiyah, membangun peradaban Islam. Nah, kalian tahu nggak sih latar belakang dari Daulah Abbasiyah itu bagaimana? Jadi, Daulah Abbasiyah itu berdiri pada tahun 750 Masehi menggantikan Daulah Umayyah, didirikan oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman dari Nabi Muhammad. Dan pusat pemerintahannya itu ada di kota Baghdad di Irak. Lalu faktor berdirinya itu bagaimana ya Bu? Jadi faktor berdirinya Daulah Abbasiyah itu konflik internal dalam keluarga Bani Umayyah, diskriminasi terhadap non-Arab, dukungan kelompok Syiah, peran penting Abu Muslim Al-Khurasani dalam revolusi, Khalifah Umayyah terakhir Marwan bin Muhammad tewas. Nah, ini nih yang kalian harus tahu. Siapa aja sih tokoh pendiri Daulah Abbasiyah? Yaitu terdiri dari Muhammad bin Ali atau penggagas awal, Abu Muslim Al-Khurasani, pemimpin lapangan revolusi, Abul Abbas As-Saffah, Khalifah pertama, Abu Ja'far Al-Mansur, penguat struktur pemerintahan dan budaya. Saya akan menjelaskan tentang kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam. Yang pertama, tentang pengembangan ilmu pengetahuan. Didirikannya Baitul Hikmah sebagai pusat kajian dan penerjemah ilmu. Terjemahan buku-buku Yunani, Persia, India ke bahasa Arab. Muncul ilmuwan seperti Ibn Sina, Al-Khwarizmi, Jabir bin Hayyan. Ilmu berkembang dalam kedokteran, matematika, kimia, astronomi, filsafat, dan lainnya. Yang kedua, sistem pemerintahan dan hukum. Yang pertama, pemerintah terstruktur, khalifah, wazir, gubernur, dan sekretaris. Yang kedua, Mahkamah Agung yang terdiri dari qadhi atau hakim agama. Yang kedua, al-mustahsib atau hakim umum, serta sohibul mazalim, yaitu pengadilan banding. Yang ketiga, membahas tentang ekonomi dan sosial. Dimulai saat Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berkuasa. Kemajuan sektor ekonomi Daulah Abbasiyah pada masa ini disebabkan oleh usaha-usaha para khalifah yang mendorong kemajuan. Sektor perdagangan meningkat saat Khalifah Al-Mahdi memerintah. Kota Basrah sebagai tempat transit, dan Damaskus dan dermaga Kufah. Yang terakhir, sektor perindustrian. Kota Basrah menjadi pusat industri gelas dan sabun. Kufah merupakan pusat industri tekstil. Industri pakaian dari sutra bersulam ditempatkan di kota Damaskus, yang pusat kerajinan sutranya berada di Khazaklan. Kota Syam menjadi pusat industri keramik dan gelas berukir. Sektor pertanian. Pembangunan kanal, bendungan irigasi, dan terusan untuk memenuhi kebutuhan petani yang hasilnya mampu meningkatkan produktivitas para petani dan kualitas hasil panennya. D. Kemajuan pada bidang seni, arsitektur, dan tata kota. Kota Baghdad menjadi kota pusat studi ilmu, seni, dan sastra. Kemajuan ini disebabkan karena proses asimilasi atau pertemuan budaya antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Seni arsitektur.
Seni arsitektur ini sangat digemari oleh para khalifah. Seni arsitektur ini sangat berguna untuk keperluan membangun gedung, masjid, istana, madrasah, dan kantor pemerintah. Seni tata kota. Kota Baghdad dibangun pada tahun 763 Masehi oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Kota ini dikenal dengan nama Al-Madinah Al-Mudawwarah. Seni sastra. Dunia sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad merupakan pusatnya para penyair dan sastrawan. Bahkan hampir seluruh Khalifah Abbasiyah menyukai sastra. Kota Baghdad terkenal dengan kisah yang melegenda di kalangan umat Islam, yaitu cerita tentang 1001 malam atau Alfu Lailah wa Lailah yang ditulis oleh Mubashir Ibnu Fatih. Masa kemunduran Daulah Abbasiyah disebabkan oleh berbagai faktor. Terdapat beberapa faktor internal. Yang pertama, kehidupan mewah dan cinta dunia. Yang kedua, perebutan kekuasaan antara keluarga. Yang ketiga, lemahnya semangat juang rakyat dan tentara bayangan. Dari faktor eksternal, terdapat beberapa faktor. Yang pertama, serangan bangsa Mongol. Pada tahun 1258 Masehi, kota Baghdad diserang oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Serangan ini juga mengakibatkan Khalifah Al-Mutasim Billah dibunuh, dan untuk pertama kalinya umat Islam tidak memiliki khalifah. Oke, baik. Jadi setelah kita mempelajari Daulah Abbasiyah, apa sih kesimpulan yang didapat dalam pelajaran hari ini? Yaitu, Daulah Abbasiyah adalah puncak kejayaan ilmu pengetahuan Islam, perpaduan antara kekuatan politik, budaya, dan ilmu. Warisannya tetap abadi dan menginspirasi hingga zaman modern. Kita sebagai pelajar perlu meladani semangat belajar mereka. Jadi anak-anak, yuk kita jadikan kisah kejayaan Daulah Abbasiyah ini bukan cuma sekedar sejarah, tapi inspirasi buat kita semua buat terus belajar, berkarya, dan menjaga cahaya ilmu tetap menyala. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Sampai jumpa di petualangan sejarah kebudayaan Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.